Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jenis sanksi dalam hukum pidana. Sebetulnya ini materi kelanjutan ya dari materi sebelumnya dalam ilmu penologi ya. Nah, di sini untuk jenis sanksi dalam hukum pidana, mungkin dalam pembahasan atau pertemuan sebelumnya udah saya singgung sebetulnya ya. Cuman di sini akan lebih detail lagi. Kenapa ini penting sekali dipelajari, mengingat dalam sistem peradilan pidana itu mengenai sanksi ya, sangat penting sekali untuk diketahui seperti apa sih jenis-jenis sanksi. Yang kita kenal kan sanksi itu yang sekarang dianut di Indonesia diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kita ingat itu hanya sekedar sanksi pidana penjara, sanksi pidana mati ya, kemudian sanksi pidana denda, kemudian sanksi tambahan dan sebagainya. Nah, sebetulnya dalam lingkup teori itu tidak hanya terpacu pada sanksi-sanksi tersebut ya. Nah, dalam perkembangannya sistem peradilan pidana kita eh, menyajikan ya, sanksi di luar sanksi pidana, yaitulah sanksi tindakan. Nah, untuk itu dalam pembahasan ini kita akan mengarah ke sana ya. Jadi kita akan mengenal seperti apa sih sanksi daripada sanksi yang dianut dalam hukum pidana gitu ya. Apakah sanksi dalam hukum pidana itu hanya terpaku pada sanksi pidana saja atau ada sanksi lain? Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tersebut. Nah, di sini dijelaskan ya. Jadi sanksi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua. Ada sanksi pidana dan sanksi tindakan. Nah, makanya kan eh, sanksi-sanksi ini merupakan sanksi yang berdiri sendiri-sendiri ya. Tidak bisa dicampur adukan sebetulnya. Walaupun dalam penerapannya di sistem hukum kita itu sanksi pidana dan sanksi tindakan ada yang disatukan gitu ya. Ketika misalkan seorang melakukan tindak pidana, nah dikenai kedua sanksi ini secara bersama-sama. Ada yang seperti itu, ada juga yang hanya mengenakan single ya, sebagian sanksi pidana saja, ada juga yang mengenakan sanksi tindakan saja. Nah, masing-masing sanksi tersebut memiliki prinsip dan tujuan masing-masing sesuai dengan teori dan filosofis yang dipahaminya. Gitu ya. Sehingga di tingkat ide dasar, keduanya memiliki perbedaan yang fundamental. Keduanya bersumber pada ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak pada ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan. Ya. Nah, ini pertanyaan ini sebetulnya sudah menjawab ya secara filosofis mengapa diadakan pemidanaan. Nah, untuk yang pertama itu kan sanksi pidana. Kenapa ada pidana? Gitu ya. Nah, itu kan kita lari lagi yang kemarin itu kan dijelaskan bahwa ada tujuan pemidanaan itu yang sifatnya retributif, ada juga yang sifatnya itu restoratif gitu ya. Kalau retributif lebih kepada pembalasan, itu teori absolut. Sedangkan kalau yang teori restoratif, termasuk teori relatif, kemudian gabungan, itu ada tujuan pidana itu bukan hanya pada eh, apa namanya itu pembalasan, tapi tujuannya lebih kepada pemulihan, ya, perbaikan. Makanya itu untuk apa ya? Mengapa diadakan pemidanaan? Nah, itu jawabannya sebetulnya ya. Jadi tergantung daripada filosofis eh, pidana yang diterapkan terhadap suatu tindak pidana atau delik. Nah, sedangkan dalam tindakan atau sanksi tindakan itu mengapa, untuk apa diadakan pemidanaan?
Jadi untuk apa? Berarti kan ada tujuan. Tujuannya itu adalah pemulihan biasanya itu ya. Untuk apa diadakan pembinaan? Untuk memperbaiki atau meresosialisasi atau merehabilitasi. Nah, gitulah bedanya ya. Jadi sanksi tindakan dan sanksi pidana itu berbeda daripada hal filosofisnya gitu ya. Kalau sanksi pidana, jadi tujuannya itu lebih pada retributif dalam hal pembalasan gitu ya. Memberikan efek jera kalau pidana. Sedangkan kalau sanksi tindakan itu lebih pada eh, memberikan tujuan sebagai upaya pencegahan preventif ataupun memberikan suatu resosialisasi atau rehabilitasi, perbaikan ke depannya itu ya. Jadi melihat ke depan bukan ke belakang lagi. Sanksi pidana tuh kan ini di sini juga dijelaskan. Jadi sanksi pidana memiliki pertanyaan filosofis yang harus dijawab, yang tentunya akan melihat persoalan mundur ke belakang. Jadi kalau sanksi pidana itu melihat ke belakang. Jadi kenapa dia diadakan pidana? Ya untuk dibalas atas perbuatan yang telah ia lakukan eh, di waktu ke belakang. Dia melakukan tindak pidana dulu ya, nah sekarang harus dibalas. Nah, sedangkan tindakan itu harus dijawab dengan melihat ke depan yang harus dilakukan. Jadi ketika dia itu diberikan tindakan, buat apa tindakan itu? Supaya dia itu ke depan baik lah gitu ya. Nah itulah jadi pertanyaan filosofisnya. Nah ini perbedaannya ya. Jadi perbedaan mengenai sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dari segi filsafatnya saja, jadi filsafat yang berdasari sanksi pidana adalah filsafat indeterminisme, ya, yaitu sejatinya manusia itu memiliki kehendak bebas. Jadi kalau dalam paham filsafat ya ada dua sebetulnya ya tentang manusia. Jadi ada filsafat yang membahas tentang manusia itu dua pandangan atau dua golongan. Ada golongan atau kaum determinisme dan indeterminisme. Nah, kalau misalkan indeterminisme ini, jadi manusia itu memiliki kebebasan kehendak bebas ya. Tidak ada misalkan batasan-batasan. Bebas itu ya. Tidak ada misalkan sekat ataupun misalkan manusia itu harus pada dasarnya manusia bebas hidupnya ya. Tidak ada aturan gitu ya. Cuman dikarenakan misalkan dalam perkembangannya perbuatan dikarenakan manusia ini bebas, nah di sana lahirlah misalkan ya kerugian atau misalkan sifat manusia yang merugikan manusia lain. Di sana lahirlah pidana gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi mendasari itu filsafat integrisme. Jadi sejatinya manusia itu memiliki kehendak bebas. Kemudian kalau sanksi tindakan, filsafatnya itu adalah determinisme, yaitu keadaan hidup atau perilaku manusia, baik perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat ditentukan oleh faktor-faktor fisik, geografis, biologis, psikologis, kemudian sosiologis, ekonomis, dan keagamaan yang ada. Jadi maksudnya dalam eh, paham filsafat yang ini itu manusia sudah tidak ada kebebasan lagi. Nah ini seperti sekarang, gitu ya. Jadi sekarang kan nggak ada yang bebas sebetulnya. Walaupun hak asasi manusia sekarang itu sedang digemburkan ya oleh kaum kaum Barat, cuman tetap ya hal tersebut tidak melebihi, gitu ya. Tidak melebihi, tidak misalkan HAM-nya itu melebihi batas, itu karena ada tetap batasannya. Nah, maksud daripada paham filsafat determinisme ini seperti itu. Jadi manusia tidak memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak, tapi ditentukan ya atau dibatasi berdasarkan misalkan faktor-faktor fisik dan sebagainya itu ya, psikologi, sosiologi, termasuk ekonomis, keagamaan. Nah ini dasarnya ya, dasar kenapa lahir sanksi pidana. Kemudian kenapa lahir sanksi tindakan, itu dasar filsafatnya di sana. Gitu ya. Kemudian kalau kita menarik ke teori, seperti yang kemarin kan dalam teori tujuan kepidanaan itu kan ada absolut, relatif, dan gabungan. Nah kalau misalkan dilihat dari segi teori, sanksi pidana ini
teori yang mendasarinya adalah teori absolut. Ya. Jadi seperti yang kemarin kita bahas, jadi teori absolut ini lebih mengedepankan kepada pembalasan. Jadi melihatnya ke belakang. Jadi melihatnya ke belakang, maka ketika misalkan dia melakukan tindak pidana, ya harus dikasih pidana lagi, itu kan sebagai efek jerah. Nah, itulah pemahaman daripada absolut. Kemudian kalau yang saksi tindakan ini lebih kepada didasar oleh teori relatif atau teori teleologis atau teori tujuan gitu ya. Jadi melihatnya tujuan ke depan, kenapa harus diberikan sanksi. Nah itu. Kemudian bersifat reaktif terhadap suatu kejahatan. Sedangkan kalau sanksi tindakan adalah bersifat antisipatif terhadap pelaku kejahatan. Nah ini udah jelas ya, yang namanya sanksi pidana itu reaksi. Jadi ketika ada kejahatan harus ada reaksi pidana, diberikan pidana. Nah, sedangkan kalau tindakan itu antisipasi. Jadi jangan sampai ke depan itu dia melakukan tindak pidana lagi gitu ya. Makanya diantisipasi, diperbaiki. Nah, itulah sifatnya. Kemudian fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sedangkan fokus sanksi tindakan terhadap pada upaya memberi pertolongan agar pelaku dia bisa berubah gitu ya. Nah ini udah jelas ya, jadi beda sekali. Jadi yang namanya sanksi pidana itu tetap ya tujuannya pembalasan. Jadi pengenaan penderitaan, makanya dipidana penjara itu kan diderita kan, karena misalkan seorang itu melakukan tindak pidana ya harus dikasih suatu derita gitu ya, atau efek jerah. Sedangkan kalau sanksi tindakan yang memberikan pertolongan. Ya, contohnya seperti misalkan rehabilitasi. Kenapa seorang penyalahguna atau korban penyalahguna itu diberikan rehabilitasi? Nah, itu kan lebih kepada memberikan pertolongan supaya kedepannya dia itu tidak melakukan hal serupa gitu ya. Apalagi sekarang kan sudah ada edaran dari Badan Peradilan Umum yang menyatakan bahwa salah satu objek daripada RJ atau restoratif justice itu adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pecandu, dan korban penyalahguna. Nah, di sana eh, timbullah suatu penyelesaian ya dalam sistem peradilan pidana untuk kasus yang bisa dilakukan ya, untuk kasus pidana yang bisa diselesaikan melalui RJ itu salah satunya adalah tindak pidana narkotika. Cuman khusus untuk penyalahguna, korban dan pecandu gitu ya. Kalau untuk bandar, kemudian produsen dan sebagainya itu tidak termasuk daripada objek itu. Makanya ke depan itu ya untuk pelaku-pelaku ya atau korban penyalahguna itu harus ditolong dengan adanya sanksi tindakan ini berupa rehabilitasi baik secara medis maupun sosiologis ya. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah lebih dititik beratkan pada upaya pembalasan. Udah ya, udah jelas dari sanksi pidana adalah pembalasan, retributif ya. Kemudian untuk sanksi tindakan adalah menitik beratkan pada upaya memulihkan kehidupan sosial. Jadi dipulihkan ya, diselesaikan, bukan dibalas, tapi diperbaiki. Ya. Kemudian tujuan pemberian penderitaan dan pencelaan, tujuannya untuk memberikan pendidikan atau mendidik. Ya. Jadi tujuannya beda. Kalau sanksi pidana untuk memberikan derita, ya. Sedangkan kalau sanksi tindakan itu adalah memberikan pendidikan, edukasi, supaya dia bisa kembali ke masyarakat. Kemudian bentuknya adalah hukuman badan, ya, seperti penjara, pidana mati, denda, ya, dan sebagainya. Kemudian untuk sanksi tindakan berupa rehabilitasi, pengawasan, pencabutan hak-hak tertentu. Nah, itu. Jadi di luar badan itu merupakan sanksi tindakan. Jadi tabel ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana berorientasi pada pengenaan derita pada pelaku, sedangkan sanksi tindakan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Jadi sanksi sekarang itu sebetulnya udah beralih ya ke sanksi tindakan. Bahkan nanti ke depan ya koruptor itu
saya jamin lah nggak bakalan ada sanksi pidana. Soalnya udah gak efektif gitu ya kalau lihat dari ukuran efektivitas hukum. Maka sanksinya itu ke depan adalah tindakan. Berupa apa misalkan tindakannya? Ya misalkan sanksi sosial, termasuk juga misalkan sanksi pidananya berupa denda, ya pengembalian uang dan sebagainya. Nah itu ke depan seperti itulah perkembangannya ya. Kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan undang-undang. Ya. Pada bagian ini secara khusus akan mengkaji dua hal. Pertama, kecenderungan sanksi pidana dijadikan sebagai sanksi primadona. Kemudian kedua adalah sanksi tindakan sebagai kebijakan penal yang terabaikan. Nah, emang sih eh, walaupun sekarang ya namanya hak asasi manusia sudah maju, peradaban manusia juga udah maju ya. Jadi bahasanya itu kebijaksanaan manusia ya. Kebijaksanaan manusia itu sebetulnya udah maju ya peradaban itu. Cuman tetap ya, walaupun peradaban manusia sudah maju, nah hukum pidana ini ya, yang mengenakan sanksi pidana ini tetap menjadi sanksi yang primadona ya. Jadi sanksi yang tetap harus ada ya. Walaupun bahasanya itu langit akan runtuh, tetap di sana itu sanksi pidana harus ditegakkan ya, atau harus diterapkan. Nah itu ya. Jadi tetap eh, ada kecenderungan seperti itu. Jadi sanksi pidana tetap menjadi sanksi primadona, bahkan yang namanya sanksi tindakan ini selalu terabaikan gitu ya. Nah, kenapa terabaikan? Mungkin dari sisi regulasi termasuk juga dari pemahaman aparat penegak hukum ya. Termasuk juga masyarakat yang mendorong supaya aparat penegak hukum itu menerapkan sanksi pidana. Nah, itu juga lah. Jadi ketika perubahan hukum itu harus masif ya, tidak boleh hanya dalam tidak cukup hanya dalam perubahan aturan, tetapi harus diimbangi juga dengan faktor-faktor lainnya seperti aparat penegak hukum, termasuk juga dari masyarakat ya selaku pelaksana aturan. Nah, yang pertama adalah sanksi pidana sebagai sanksi primadona ya. Jadi kebijakan legislasi yang tercermin dalam produk perundang-undangan selama ini banyak memberikan kesan lebih mengutamakan sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana. Ya. Sanksi pidana dalam sistem pemidanaan. Maksudnya itu ini. Jadi ketika misalkan adanya kewajiban dalam peraturan perundang-undangan itu, misalkan seorang harus, ya, seorang wajib melaksanakan A, B, C gitu ya. Nah itu pasti ketika misalkan dilanggar, itu harus ada sanksi. Sanksi pidananya itu berupa apa? Misalkan kurungan, atau misalkan pidana denda atau penjara. Atau bisa juga sanksi pidana administrasi. Atau sanksi administrasi juga bisa. Nah inilah eh, kebijakan legislasi yang masih cenderung ke sana gitu ya. Jadi anggapannya itu sanksi pidana ya sanksi yang spesial. Bahkan ini ada penelitian dari Prof. Muhammad Solihuddin yang menyatakan bahwa 20 perundang-undangan yang pernah saya teliti tak terdapat satupun peraturan perundang-undangan yang tidak menggunakan sanksi pidana. Itu menunjukkan bahwa hampir setiap peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, termasuk juga peraturan daerah gitu ya, supaya peraturan tersebut itu kuat ya, memiliki daya atur, daya paksa yang bisa ditaati ya tujuannya supaya ditaati oleh masyarakat itu. Nah inilah kuncinya sanksi pidana masih diterapkan. Bahkan anggapan masyarakat juga ketika mendengar pidana itu kan pasti hukuman gitu ya. Tidak mungkin adanya pidana misalkan. Nah, masyarakat juga nggak takut ya. Makanya di sana itu adalah salah satu fungsi hukum pidana itu adalah menakut-nakuti manusia ya, masyarakat supaya mereka itu taat gitu ya. Makanya disinilah sanksi pidana sebagai primadona. Pencabutan jenis pidana dapat diidentifikasi dalam setiap peraturan perundang-undangan pidana.
baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Demikian juga bentuk perundang-undangan yang substansinya adalah perundang-undangan administrasi. Contohnya perundangan konsumen, kepabeanan, dan sebagainya. Jadi maksudnya gini ya, jadi pencantuman jenis pidana ini harus diidentifikasi berdasarkan kualifikasi tindak pidana apa ini, misalkan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus gitu ya. Makanya kan ada delik-delik khusus ya. Demikian juga bentuk perundang-undangan yang substansinya adalah perundang-undangan administrasi. Jadi bahkan dalam undang-undang yang sifatnya administratif itu ada sanksi pidana. Makanya dalam ilmu hukum itu ketika misalkan sanksi pidana diterapkan dalam suatu peraturan yang sifatnya administratif, ya seperti ini perlindungan konsumen, kepabeanan, pajak, ya. Kemudian ada juga seperti perbankan. Nah itu ada sanksi pidana. Nah itu kan perbuatannya perbuatan administrasi. Kemudian kenapa pemangku kebijakan itu memberikan sanksi pidana? Nah tadi itu supaya ditaati gitu ya tujuannya. Namun dalam ilmu hukum itu sanksi tersebut disebut lagi ya, bukan sanksi pidana tapi sanksi pidana administratif ya. Administratif penal law maksudnya itu. Administratif penal law ya. Jadi sangat berbeda sekali gitu ya antara sanksi pidana yang untuk pidana umum gitu ya sama sanksi pidana untuk tindak pidana perbuatan administratif termasuk tindak pidana khusus. Itulah identifikasinya. Nah, ternyata sanksi pidana selama ini dalam produk kebijakan legislasi masih dijadikan sanksi utama karena banyaknya produk perundang-undangan pidana yang memuat sanksi pidana menunjukkan bahwa tingkat pemahaman para legislator terhadap masalah-masalah pidana dan pemidanaan masih terbatas. Nah, ini masalahnya ya. Kenapa kalian ya Bapak Ibu harus belajar gitu kan jenis sanksi. Nah, jangan sampai Bapak Ibu ini eh, terpatok ya bahwa yang namanya sanksi itulah sanksi pidana bukan gitu ya. Bukan sanksi itu aja sebetulnya yang merupakan sanksi pidana. Ada juga kan sanksi namanya itu sanksi tindakan tadi. Jadi tujuannya gitu supaya eh, apa? Jangan sampai terpaku bahwa sanksi pidana sanksi utama tidak gitu ya. Makanya ketika misalkan perumus peraturan perundang-undangan dulu itu dalam merumus Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ya. Jadi Undang-Undang narkotika itu eh, setelah saya teliti juga itu menerapkan sanksi pidana sekaligus sanksi tindakan atau dalam bahasa ilmiah itu adalah double track system ya. Jadi dua sanksi diterapkan sekaligus untuk suatu perbuatan. Nah sebetulnya dalam perkembangannya ketika diterapkannya dua sanksi tersebut secara bersamaan, nah ada dampak negatifnya gitu ya. Apa dampak negatifnya? Ya ternyata tidak efektif juga kalau menurut teori efektivitas hukum. Kenapa tidak efektif? Nah sekarang kan kalau lihat dari lembaga pemasyarakatan, hampir 60% Bapak Ibu narapidana itu berangkat dari kasus narkotika, khususnya penyalahguna, korban, dan pecandu. Ya. Nah itu kenapa mereka itu ada di lapas gitu ya. Nah itu Undang-Undang 35 tahun 2009-nya mensyaratkan bahwa untuk pelaku penyalahguna, korban, dan pecandu itu diberikan sanksi pidana. Di samping itu diberikan tindakan berupa rehabilitasi ya, baik secara medis maupun non sosial. Nah, itu kan kenapa lahirlah seperti itu dua sanksi. Nah, itulah adanya keterbatasan para legislator sebetulnya. Jadi ketika misalkan dia menyalahgunakan, ya harus dipidana, disamping pidana dikasih tindakan. Nah, ke depan para ahli hukum itu sudah bergeser, bahkan
menurut Menteri Hukum dan HAM ya, Prof. Yasona Lawli itu beliau berpendapat bahwa ke depan itu untuk penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahguna harus jangan dikasihkan sanksi pidana, tapi langsung aja sanksi tindakan. Jadi maksudnya gini, ketika oleh hakim misalkan diponis dia itu harus rehabilitasi, nah dia tidak masuk ke lapas, dia langsung aja ke tempat rehab gitu ya, yang disediakan oleh pemerintah atau swasta. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu. Jadi jangan sampai lapas itu dipenuhi oleh penyalahguna itu ya. Seperti yang sekarang terjadi. Makanya sekarang lapas itu over capacity. Nah, ketika dicek datanya itu ya over capacity oleh siapa? Oleh penyalahguna narkotika, pecandu dan korban gitu ya. Nah, inilah keterbatasan daripada para legislator dulu. Nah, ke depan oleh karena itu harus tahu kenapa itu ya ada sanksi tindakan. Nah, para legislator dipengaruhi oleh pandangan lama yang menegaskan bahwa setiap orang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan pidana yang setimpal. Nah, inilah doktrin Bapak Ibu. Ini doktrin bukan teori, ini doktrin. Jadi dulu itu emang seperti itu ya, aliran-aliran teori apa absolut ataupun namanya itu retributive justice kan seperti itu. Nah, cuman ke depan harus dirubah ya pemangku kebijakan ini, jangan sampai dia melihat pidana atau sanksi itu hanya sanksi pidana. Gitu ya. Nah, ini juga hasil penelitian dari Prof. Muhammad Solihuddin bahwa dari 20 peraturan perundangan yang telitinya yaitu hanya ada 5 undang-undang yang membuat sanksi pidana dan sanksi tindakan. Jadi sanksi tindakan sebagai kebijakan penal yang terabaikan. Jadi maksudnya itu sanksi tindakan memang jarang sekali digunakan ya atau diterapkan dalam peraturan perundang-undangan kita. Nah, dari 20 hanya 5. Berarti kan hanya 25% itu ya. Tidak setengahnya. Nah, itulah mungkin dari pemahaman legislator yang kurang gitu ya. Kurang memahami mengenai sistem sanksi. Nah, dalam perkembangannya ada kecenderungan bahwa sanksi tindakan tidak hanya dikenakan pada orang, tetapi juga pada korporasi sebagai subjek hukum pidana. Buktinya, minimnya perundang-undangan yang memakai sanksi tindakan sebagai sistem pemidanaan, maka hal ini mengindikasikan bahwa sanksi tindakan sebagai kebijakan penal yang terabaikan. Nah, inilah jadi dalam perkembangannya masih seperti ini gitu kan, penerapan daripada sanksi tindakan. Nah, oleh karena itu, nah ini bentuknya ya, bentuk daripada sanksi itu ada yang single, ada yang double strike system. Kebetulan saya dulu ya pas tugas akhir S1 meneliti tentang ini Bapak Ibu, tentang double track system. Jadi penerapan double track system dalam perkara pidana narkotika sebetulnya. Jadi double track system ini kenapa harus diterapkan ya di kita? Kemudian apa bedanya dengan single track system? Nah, kalau double track system tadi kan dalam kasus narkotika legislator itu menerapkan untuk penyalahguna selain diberikan sanksi pidana, diberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Sedangkan kalau single track system ini adalah memberikan satu aja tuh ya, satu bentuk sanksi. Misalkan sanksi pidana aja berupa misalkan pidana mati, penjara, denda dan sebagainya, ataupun misalkan sanksi tindakan saja berupa rehabilitasi, pengawasan dan sebagainya. Jadi single satu satu sistem ya, satu jalur atau dua. Nah, dalam perkembangan pidana dan pemidanaan pada aliran modern, sistem pemidanaan mulai berorientasi pada pelaku atau dan perbuatan ya. Jadi sanksi yang diterapkan bukan hanya sanksi pidana tapi juga meliputi sanksi tindakan. Jadi orientasinya itu ke depan berubah gitu ya. Dari yang tadinya itu lebih melihat kepada perbuatannya ya. Dia melakukan tindak pidana itu ya harus dibalas seperti itu gitu kan. Dan sekarang berorientasi pada pelaku. Bahkan
ke depan itu bukan hanya pelaku, termasuk juga korban dari melihatnya itu ya. Jadi pengungkapan terhadap kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar konsep double track system. Jadi ketika misalkan aliran modern ini melihat gitu kan, bukan hanya pelaku yang harus diberikan sanksi, tetapi lihat juga manfaat daripada sanksi yang diberikan kepada pelaku itu, apakah bisa merubah ke depan perbuatannya, ataupun misalkan malah mengakibatkan si pelaku ini tidak ada misalkan tujuan ketika dia diberikan sanksi. Jadi buat apa diberikan sanksi kalau tidak ada manfaatnya gitu ya. Makanya lari-lari ke tujuan hukum. Nah, dari sini gitu ya adalah penerapan konsep double track system ini ya. Jadi ke depan itu double track system sudah mulai diterapkan dalam sanksi pemidanaan di kita ya. Nah, kalau secara definisi, jadi double track system adalah konsep yang menganut kedua-duanya gitu ya. Jadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Jadi dua-duanya dianut. Kemudian double track system tidak sepenuhnya menganut salah satu di antara keduanya. Jadi sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Jadi kalau misalkan mau menganut salah satu itu single track system, tapi kalau misalkan menganut dua-duanya, menerapkannya untuk pemidaan dalam suatu perbuatan pidana, yaitulah double track system. Penekanan pada kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan atau penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama penting gitu ya. Jadi alirannya itu gabungan sebetulnya, teori gabungan. Jadi antara pidana penting, begitu juga pembinaan juga penting gitu ya. Nah disinilah double track system lahir gitu kan konsepnya. Jadi tidak cukup kalau misalkan sekarang gini, paham daripada pemerintah ataupun legislator yang memandang ketika antara pidana gitu ya, penerapan pidana untuk pembalasan penjara penting, termasuk juga pembinaan ke depan penting itu. Nah, kalau misalkan sanksi yang diterapkannya adalah sanksi pidana aja, nah itu mungkin lebih ke arah absolut. Makanya tidak cukup diberikan sanksi pidana, harus ada sanksi tindakan yang arahnya itu pada pembinaan atau perbaikan. Makanya di sini, jadi double process ini digunakan itu ya dalam hal penyusunan perundang-undangan, khususnya penerapan sanksi. Gitu. Ya takutnya nanti kita misalkan dijadikan diamanati oleh masyarakat itu sebagai legislator ataupun akademisi. Kalau misalkan untuk aparat penegak hukum itu ya paling cocoknya ketika menetapkan aturan ya oleh hakim gitu ya. Adapun untuk aparat itu kan sifatnya positivisme. Jadi positivistik. Jadi ketika lihat aturan itu yang harus dilaksanakan. Cuman ketika pemutusan oleh hakim, termasuk ketika merumuskan aturan itu kan oleh legislator. Nah, legislator itu kan bukan hanya dewan. Ya. Di sana ada beberapa unsur yang terlibat. Salah satunya adalah dari akademisi. Kemudian nanti Bapak Ibu menjadi konsultan. Ya. Jadi harus luas wawasannya itu. Jadi bukan hanya memandang bahwa sanksi telah pidana, tidak. Ada juga sanksi lain. Nah ini paham filsafat yang mengakui kesetaraan antara sanksi pidana dan tindakan adalah filsafat eksistensialisme ya dari Albert Camus. Jadi dia itu mengakui justifikasi punishment ya pidana bagi seorang pelanggar karena punishment merupakan konsekuensi logis dari kebebasan yang disalahgunakan para pelaku kejahatan. Awalnya seperti itu ya. Jadi ketika misalkan ada kejahatan ya harus di punishment gitu ya, harus dikasihkan hukuman. Itu sebagai konsekuensi dilakukannya perbuatan pidana ya. Nah, dari sudut pandang ide dasar double system, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan
penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Ya. Jadi adanya ide dasar double vote system adalah memaksimalkan penggunaan dua sanksi secara tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik ya, juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan fungsional ya. Jadi Bapak Ibu, ke depan coba dirubah ya, setelah pelajari mata kuliah ini dirubah. Jangan sampai pandangan kita hanya ketika mendengar pidana itu adalah sanksi pidana, bukan, ada juga sanksi tindakan. Bahkan di zaman sekarang ini kalau kita lihat ya di KUHP baru itu sanksi tindakan diperbanyak sebetulnya ya. Itu menandakan bahwa para legislator udah maju pemahamannya gitu ya. Tidak seperti dulu. Mungkin itu Bapak Ibu untuk mata kuliah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.